Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian dengan stambuk A1L1 19011. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada video ini saya akan memaparkan tentang penjelasan mengenai hasil ujian MIT biokimia dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, ada larutan penyangga dalam tubuh. Yang kedua, ada karbohidrat. Kemudian yang ketiga, ada asam amino dan protein. Dan yang keempat, ada struktur sel dan fungsinya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita dengar penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu buffer di dalam tubuh. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan mengeluarkan ion hidrogen di dalam urin. Alasannya yaitu untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, dilakukan ekskresi ion hidrogen dan reabsorpsi bikarbonat melalui ginjal. Ginjal mengontrol pH darah dengan mengatur jumlah asam yang dikeluarkan dan bikarbonat yang diserap kembali. Nah, regulasi ginjal lebih lambat biasanya membutuhkan waktu berhari-hari untuk merespon gangguan pH tersebut. Nah, meskipun semua bikarbonat plasma disaring di glomerulus selama tahap pertama pembentukan urin, hampir semuanya diserap kembali ke dalam darah. Nah, sebagian besar reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Nah, jumlah bikarbonat yang direabsorpsi di tubulus proksimal ini kemudian diatur melalui sejumlah mekanisme sebagai respon terhadap perubahan pH darah. Maka ia meningkat selama muatan asam dan menurun selama muatan alkali. Nah, sedangkan tubulus proksimal pada dasarnya kembali akan disaring bikarbonat kembali ke darah. Saluran pengumpul hilir menghasilkan bikarbonat baru dengan secara aktif akan mengeluarkan asam. Ketika proton terkuras dari sel tubulus distal, persamaan bergeser ke kanan, kemudian menghasilkan lebih banyak bikarbonat. Nah, yang kemudian keluar dari darah. Nah, ion hidrogen kemudian disekresikan ke dalam lumen bergabung dengan buffer urin, terutama fosfat dan amonio yang disaring untuk diekskresikan di dalam urin. Ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan apa? Jawabannya yaitu dengan ekskresi di dalam urin. Alasannya yaitu Penjelasan untuk nomor 2 ini berkaitan dengan penjelasan di awal tadi, di mana telah disebutkan bahwa ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh itu dengan ekskresi dalam urin. Nah, di mana keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia itu secara umum diatur oleh dua sistem organ, yakni ada paru dan ginjal. Nah, paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2, sementara ginjal berperan dalam pelepasan atau ekskresi asam. Nah, sementara pada soal, ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh. Berarti kelebihan ion hidrogen atau pH tubuh biasanya dihilangkan dari tubuh dengan mengekskresi ginjal oleh ginjal dalam urin. Yang ketiga, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka akan mengakibatkan konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Alasannya karena pada proses ini dinamakan dengan alkolisis, di mana alkolisis merupakan peningkatan ventilasi yang mengakibatkan pengeluaran karbon dioksida yang berlebihan. Nah, alkolisis merupakan gangguan pada asam basa, di mana
Gangguan pada asam basa adalah pengaturan konsentrasi CO2 cairan ekstraseluler oleh paru-paru dan peningkatan cairan ekstraseluler akan menurunkan pH. Nah, sedangkan penurunan PeCO2 akan meningkatkan pH. Nah, oleh karena itu, dengan menyesuaikan PCO2 meningkat atau menurun, maka paru-paru secara efektif dapat mengatur konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler. Nah, peningkatan ventilasi CO2 dan cairan ekstraseluler yang melalui kerja massa akan mengurangi konsentrasi ion hidrogen tersebut. Yang keempat, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, maka semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali apa? Jawabannya yaitu kecuali C, yaitu sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Alasannya yaitu sebagaimana diketahui bahwa derajat keasaman darah manusia normal itu berkisaran antara 7,35 sampai 7,45. Nah, apabila terjadi peningkatan keasaman pH lebih dari 7,45, maka hal itu disebut dengan alkolisis. Jika gangguan asam basa disebabkan oleh komponen-komponen respirasi atau PCO2, maka disebut dengan alkolisis respiratorik. Jika pH plasma darah mencapai 7,49, maka yang akan terjadi yaitu yang pertama akan mengakibatkan laju respirasi akan menurun. Kemudian yang kedua, ginjal akan meningkatkan sekresi ion bikarbonat. Kemudian yang ketiga, yaitu akan terjadi tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Materi yang kedua yaitu karbohidrat. Yang pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Jawabannya yaitu D, baik glukosa dan fruktosa. Alasannya yaitu berdasarkan dengan jumlah gugus penyusun karbohidrat, maka karbohidrat itu dapat digolongkan itu sebagai monosakarida. Nah, monosakarida itu terdiri dari 5 pokok atau 5 contoh. Yang pertama ada triosa, triptosa, pentosa, heksosa, dan septosa. Dari kelima monosakarida tersebut, hanya heksosa yang memiliki rumus molekul C6H12O6. Contoh dari heksosa yang pertama ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu glukosa dan fruktosa. Yang ketiga yaitu ini semua adalah properti monosakarida kecuali apa? Jawaban yang benar adalah C, yaitu gula ganda. Jadi alasannya yaitu monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Nah, monosakarida yang biasanya terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen kebanyakan dengan perbandingan 1:2:1 atau formula umumnya CnH2nOn di mana N sangat kecil yaitu 3. Nah, monosakarida dapat digunakan sebagai energi oleh karbohidrat. Nah, energi yang dihasilkan ini berupa adenosin trifosfat atau ATP. Jadi jawaban yang tidak benar yaitu gula ganda. Yang ketiga yaitu ini semua adalah sifat disakarida kecuali jawaban yang benar adalah D, rasio 1:2:1. Alasannya yaitu disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Jadi disakarida ini terdiri dari 2 gula. Nah, kemudian yang kedua, 2 monosakarida ini
dapat bergabung menjadi satu melewati sintesis dehidrasi. Maka hendak dilepaskan suatu atom hidrogen dari satu grup hidroksi, kemudian atom hidrogen dari hidroksi tersebut akan bergabung untuk membentuk molekul air. Nah, molekul ini yang disebut dengan disakarida. Nah, kemudian yang ketiga yaitu umumnya disakarida ini adalah maltosa atau glukosa dan glukosa, sukrosa atau glukosa dan fruktosa, dan laktosa atau glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian disakarida ini memiliki hidroksil 1 mol disakarida akan menghasilkan 2 mol monosakarida. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang salah adalah perbandingan dari disakarida itu salah. Soal yang keempat adalah dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Nah, jawabannya yaitu gugus hidrogen dan hidroksil. Nah, mengapa? Karena terlihat jelas pada proses sintesis dehidrasi, di mana dalam prosesnya maka dua monosakarida itu bisa bergabung kemudian dijadikan satu melalui sintesis dehidrasi. Nah, prosesnya yaitu akan dilepaskan satu atom hidrogen dan satu hidroksil atau OH-. Nah, atom hidrogen dan hidroksil ini kemudian akan bergabung dan membentuk molekul cairan atau dikenal dengan sebutan H2O. Nah, karena itu dari itu disebut dengan dehidrasi. Sementara molekul baru yang dihasilkan dari proses ini disitulah disebut dengan disakarida. Nah, jadi di soal itu terlihat jelas bahwa jawaban yang benar adalah gugus hidroksil dan hidrogen. Kemudian soal berikutnya yaitu rumus umum monosakarida adalah jawaban yang benar adalah A, yaitu CnH2nOn. Alasannya yaitu di sini telah terlihat jelas bahwa monosakarida merupakan satuan karbohidrat yang paling sederhana. Nah, secara umum itu monosakarida ini mempunyai rumus umum yaitu CnH2nOn di mana N sama dengan 3 sampai 8. Nah, berarti jawaban yang benar adalah A, CnH2nOn. Nah, soal berikutnya yaitu jumlah isomer glukosa adalah jumlah isomer glukosa adalah 16. Jadi jawaban yang benar adalah 16. Mengapa? Alasannya yaitu sudah terlihat jelas bahwa di situ adalah gambar isomer glukosa. Nah, di mana ketika kita menjumlahkan isomer dari glukosa itu totalnya adalah 16. Jadi jawaban yaitu D berjumlah 16. Nah, soal selanjutnya, pada soal berikutnya yang ditanyakan yaitu gula aldosa adalah apa? Jadi jawabannya yaitu gula aldosa adalah gliserosa. Nah, alasannya yaitu jadi gula aldosa merupakan monosakarida yang memiliki gugus fungsional aldehid. Nah, sehingga contohnya yang paling sederhana, gula aldosa disebut dengan gliseraldehida atau disebut dengan gliserosa karena terdiri dari 3 atom C. Kemudian soal terakhir untuk materi karbohidrat yaitu gula yang ditemukan dalam DNA adalah apa? Nah, jawabannya yaitu deoksiribosa. Nah, alasannya yaitu gula pada DNA disebut dengan gula pentosa atau berkarbon 5. Nah, contohnya yaitu 2-deoksiribosa. Nah,
dua gugus gula ini akan terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Nah, ikatan yang tidak simetris ini akan membuat DNA memiliki arah atau orientasi tertentu. Nah, jadi gula yang ditemukan di dalam DNA itu disebut dengan deoksiribosa. Materi ketiga yaitu asam amino dan protein. Soalnya, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis atau mendekati 7,4? Jawabannya yaitu asam glutamat. Nah, alasannya mengapa? Karena asam glutamat merupakan donor proton. Nah, pada pH fisiologis atau pada pH mendekati atau sekitar 7,4, maka rantai samping asam amino ini sepenuhnya akan terionisasi dan kemudian akan mengandung gugus karboksilat yang bermuatan negatif atau min COOC min. Nah, karena itu asam amino ini disebut glutamat untuk menekankan bahwa asam amino tersebut bermuatan negatif pada pH fisiologis. Yang kedua yaitu pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Nah, jawabannya yaitu D, yaitu selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Mengapa? Alasannya yaitu rantai samping asam amino dapat dikatakan sebagai rantai gugus R. Nah, di mana berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah gugus R nonpolar atau hidrofobik, gugus R netral atau tidak bermuatan dan bersifat polar, kemudian gugus R bermuatan positif, dan gugus R bermuatan negatif. Nah, letak asam amino itu tidak semua ada di asam amino. Nah, letak asam amino nonpolar itu atau glisin, alanin, valin atau dan lain-lainnya itu berada di dalam protein. Nah, misalnya pada protein yang ditemukan di dalam larutan yang mengandung air, lingkungan polar rantai samping asam amino itu nonpolar cenderung untuk berkumpul di bagian dalam protein. Nah, gugus R nonpolar akan dijumpai di permukaan luar protein yang berinteraksi dengan lipid. Jadi, tidak semua gugus rantai samping asam amino itu ada di asam amino dan tidak semua gugus samping asam amino itu selalu bermuatan, tetapi ada juga yang bermuatan netral. Yang ketiga yaitu, mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Jawabannya yaitu, karena pKa merupakan kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Nah, alasannya karena secara umum pKa itu merupakan ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam pelarut dalam keadaan setimbang. Nah, jadi nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan. Yang keempat yaitu mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? Nah, jawabannya itu yang salah yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Alasannya yaitu, secara umum rantai asam amino dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, yaitu ada peptida dan ada protein. Nah, peptida terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50, misalnya contohnya yaitu polipeptida. Nah, jadi polipeptida itu terbentuk dari banyaknya peptida yang saling bergabung. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50 atau terdiri dari 100 sampai 1000 asam amino. Nah, menggunakan difraksi X-ray, Linus menemukan bahwa ikatan peptida itu kaku dan planar atau datar. Nah, ia juga menemukan bahwa panjang ikatan peptida lebih pendek daripada panjang ikatan dari ikatan tunggal CN. Nah, polipeptida
membentuk konfigurasi dalam jumlah yang sangat terbatas karena kebanyakan polipeptida yang ada di alam itu mengandung antara 50 sampai 2000 residu asam amino saja. Nah, jadi jawaban yang salah yaitu pada D, yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Soal terakhir yaitu nomor 5, pernyataan yang mana yang tidak cocok. Nah, jawabannya yaitu A, yaitu struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Nah, alasannya dapat dilihat pada struktur protein, di mana protein memiliki 4 struktur. Yang pertama ada struktur primer protein, di mana struktur primer protein merupakan urutan linear asam amino yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui ikatan peptida dan distabilkan oleh jembatan sulfida. Kedua ada struktur sekunder, di mana struktur sekunder merupakan rantai protein yang dapat membentuk struktur heliks, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Yang ketiga ada struktur tersier, di mana struktur tersier berkaitan dengan penyusunan 3 dimensi keseluruhan rantai polipeptida. Nah, 4 jenis ikatan yang menstabilkan struktur tersier adalah jembatan disulfida, jembatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan ionik. Yang keempat ada struktur kuartener, di mana struktur kuartener merupakan interaksi antara beberapa polipeptida tersier membentuk protein globular. Struktur kuartener tidak berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein karena yang berhubungan dengan struktur linear dasar protein adalah struktur primer. Materi yang keempat yaitu struktur sel dan fungsinya. Nomor 1, organel ini berfungsi dalam respirasi sel, yaitu jawabannya yaitu mitokondria. Nah, alasannya adalah karena hanya pada organel inilah yang berfungsi sebagai suatu respirasi seluler, kemudian berfungsi sebagai suatu penghasil energi di dalam bentuk ATP. 2. Materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. Nah, jawabannya materi genetik itu terkandung di dalam inti sel. Nah, alasannya adalah ini atau yang dikenal dengan nukleus merupakan organel yang mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Nah, gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Nah, nukleolus mengandung materi genetik yang disebut dengan asam deoksiribonukleat atau ADN yang terbungkus dalam sebuah membran nukleus. Pada soal ketiga, titik-titik yang mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Jawabannya adalah membran sel mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Karena membran sel berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel, serta untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan menuju sel. Yang keempat, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawabannya yaitu ribosom. Nah, alasannya kenapa? Karena organel ini merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, di mana ribosom terdiri dari 2 komponen, yaitu molekul asam ribonukleat atau RNA dan molekul protein. Nah, pada gambar di situ merupakan gambar contoh sel apa? Nah, pada gambar di situ merupakan contoh sel tanaman. Alasannya karena pada gambar itu terlihat adanya dinding sel, kemudian adanya plastida atau kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kemudian vakuolanya itu tampak terlihat sangat besar dan ukuran nukleusnya itu lebih kecil dibandingkan vakuola,
serta bentuk selnya itu terlihat tetap. Nomor 7, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki satu yang besar dan tempat menyimpan makanan, air, dan lain-lain. Nah, organel apakah itu? Nah, jawabannya adalah vakuola. Nah, alasannya karena vakuola adalah organel sel yang memiliki suatu rongga bermembran pada sel tumbuhan, berisi bermacam-macam senyawa makanan, sisa metabolisme, air, dan lain-lain. Nah, pada sel tumbuhan, khususnya sel parenkim dan kolenkim dewasa memiliki vakuola tengah atau vakuola sentral yang berukuran besar. Nah, vakuola ini dikelilingi membran tonoplas, yaitu selaput pembatas antar vakuola sentral dengan sitoplasma dalam sel tumbuhan. Vakuola tengah berisi cairan yang disebut cairan sel atau getah sel. Nomor 7, struktur manakah yang ditemukan di dalam sel tumbuhan dan bukan ditemukan pada sel hewan? Nah, jawabannya yaitu dinding sel. Nah, alasannya karena dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan jamur. Nah, dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan karena sel tumbuhan bersifat kaku. Nah, sehingga dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan memberikan perlindungan terhadap sel. Nah, dinding sel ini terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Nah, sel hewan tidak memiliki ini dan hanya punya membran plasma sebagai batas terluar. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.